Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Zahra Alwi MPD dan Dr. Santi Oktarina MPD. Kali ini akan membahas mengenai gaya-gaya belajar dan faktor-faktor yang memengaruhi proses belajar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alicia Maharani sebagai moderator, dan ada teman-teman dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada saudara Muhammad Rizky Gunawan, Anastasia, Dwi Anti Oktarini, Netania Nur Atika Adhani, Nanda Eltawira Pratama, Rizvina Ayu Rohmayani, Suci Indriani, Firdaus Ramdoni, Nanda Aulia, lalu Dwinda Ayu Safitri, Niken Moza Syahlah, dan yang terakhir ada saudara Muhammad Dinda Akhiryansyah sebagai pemateri. Nah, apa aja sih gaya-gaya belajar dan faktor-faktor yang memengaruhi proses belajar? Mari kita simak penjelasan dari teman-teman kelompok 3 berikut ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwinda Ayu Safitri. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menganalisis gaya-gaya belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita sebaiknya mengetahui terlebih dahulu, sebetulnya apa sih pengertian gaya belajar itu? Gaya belajar memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Salah satunya menurut Gunawan yang mendefinisikan gaya belajar sebagai cara yang lebih disukai oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Misalnya, jika kalian tertarik untuk mempelajari tentang tumbuhan, nah kalian bisa menentukan gaya belajar mana yang lebih cocok menurut kalian. Bisa dengan menonton video, mendengarkan, atau praktik ke lapangan secara langsung. Selain menurut Gunawan, ada juga menurut Deporter dan Henarki yang berpendapat bahwa gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana cara seseorang menyerap, lalu mengatur dan mengelola suatu informasi. Gaya belajar itu sendiri merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, atau dalam situasi pribadi. Dan ketika kita telah menemukan gaya belajar kita sendiri, kita bisa belajar dan berkomunikasi dengan lebih mudah menggunakan gaya kita sendiri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian ada menurut pendapat Maulida pada tahun 2008 di halaman pertama, beliau mendeskripsikan bahwa gaya belajar itu adalah cara kita menyerap, kemudian mengatur, serta mengolah informasi yang kita dapatkan. Nah, yang terakhir ada pendapat menurut Brown pada tahun 2008 di halaman 128, beliau mendefinisikan bahwa gaya pembelajaran itu adalah sebuah kecenderungan umum, sukarela atau tidaknya kita untuk melakukan pemrosesan informasi dalam sebuah cara tertentu. Jadi, dari beberapa pengertian yang telah kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar itu adalah cara seseorang dalam menerima, dalam berinteraksi, dan memandang lingkungannya. Nah, atau dapat didefinisikan juga sebagai pendekatan yang digunakan oleh peserta didik dalam mempelajari hal-hal yang baru atau mempelajari mata pelajaran-pelajaran yang ada. Nah, itulah tadi pengertian mengenai gaya belajar. Saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, setelah mendengar penjelasan mengenai pengertian gaya belajar tadi, sekarang kita akan masuk ke macam-macam gaya belajar. Ini akan dijelaskan oleh saudara Nanda Aulia dan saudara Rizky Gunawan. Nah, kalau tadi teman-teman saya sudah menjelaskan apa itu gaya belajar, di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari gaya belajar. Menurut S. Suparman, ada 3 macam gaya belajar, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 2 macam gaya belajar, yaitu auditory dan visual. Langsung saja ke gaya belajar yang pertama. Apa sih gaya belajar auditory itu? Gaya belajar ini biasanya disebut sebagai gaya belajar pendengar. Anak-anak yang memiliki gaya belajar ini umumnya memaksimalkan indera pendengaran mereka, yaitu telinga, dalam proses penangkapan dan penyerapan informasi. Umumnya, mereka memperlihatkan ketertarikan yang lebih pada suara-suara dan kata-kata.
Adapun ciri-ciri dari gaya belajar auditori yaitu 1. Berbicara pada diri sendiri saat bekerja. 2. Mudah terganggu keributan. 3. Belajar dengan mendengarkan, mengingat apa yang didiskusikan. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. 6. Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. 7. Biasanya pembicara yang fasih. 8. Suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. 9. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Lalu yang terakhir, menggerakkan bibir mereka saat mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Lalu yang selanjutnya ada gaya belajar visual. Gaya belajar ini umumnya disebut sebagai gaya belajar pengamatan. Gaya belajar ini sangat mengandalkan indera penglihatan atau mata dalam proses pembelajaran. Anak-anak yang termasuk dalam jenis ini tertarik dengan warna, bentuk, dan gambar-gambar. Adapun ciri-ciri dari gaya belajar visual yaitu yang pertama adalah rapi dan teratur, amat mementingkan penampilan mereka. 2. Berbicara dengan cepat. 3. Senantiasa merencanakan sesuatu yang sifatnya jangka panjang dan amat baik. 4. Sangat teliti. 5. Menyukai detail atas sesuatu. 6. Mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. 7. Biasanya tidak terganggu oleh keributan. 8. Lebih suka membaca daripada dibacakan. 9. Sering mencoret-coret tanpa arti selama dalam rapat. 10. Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh, serta bersikap waspada. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Belajar kinestetik. Gaya belajar seperti ini juga disebut gaya belajar penggerak. Hal ini disebabkan karena anak-anak dengan gaya belajar ini senantiasa menggunakan dan memanfaatkan anggota gerak tubuhnya dalam proses pembelajaran atau dalam memahami suatu hal. Gaya belajar ini juga memiliki beberapa ciri-ciri, antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, biasanya mereka berbicara dengan perlahan, sering menanggapi perhatian fisik. Yang ketiga, berdiri sangat dekat ketika berbicara dengan seseorang atau cenderung mendekati seseorang yang sedang berbicara dengannya. Yang keempat, selalu berorientasi pada kegiatan fisik dan banyak bergerak. Yang kelima, belajar banyak melalui praktik. Yang keenam, sering menghafal dan berjalan dengan cara berjalan dan melihat. Yang ketujuh, menggunakan isyarat tubuh. Kedelapan, tidak dapat duduk diam dalam waktu lama. 9. Ingin melakukan sesuatu yang menyibukkan. Dan ke-10, menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Menurut The Porter, Hernacki pada tahun 2007, ada 3 karakteristik gaya belajar seseorang yang baik, bersifat visual, auditorial maupun kinestetik. Seperti yang diusulkan dalam istilah-istilah ini, orang visual belajar melalui apa yang mereka lihat. Pelajar auditorial melakukannya dari apa yang mereka dengar, dan pelajar kinestetik belajar lewat gerak dan sentuhan yang mereka lakukan dan mereka rasakan. Nah, setelah mendengar penjelasan mengenai macam-macam gaya belajar tadi, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai peranan gaya belajar. Apa sih peranan gaya belajar itu? Untuk itu, marilah kita simak penjelasan berikut ini dari Saudara Muhammad Dinda Akhiriansyah. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai peranan gaya belajar. Untuk mengetahui gaya belajar mana yang paling cocok, dapat dilakukan dengan membuat rencana dan persiapan belajar, dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran, sehingga kemampuan belajar dapat dikembangkan sesuai metode yang paling tepat dengan kemampuan dirinya sendiri. Ada banyak pendekatan dalam hal gaya belajar. Hal yang paling penting adalah bagaimana pengetahuan mengenai gaya belajar ini dapat kita gunakan untuk membantu kita memaksimalkan proses pembelajaran. Karena 1. Mengetahui bahwa gaya belajar kita sebagai guru dan orang tua mungkin akan menjadi penghambat dalam mencapai proses pembelajaran yang efektif. 2. Mengerti gaya belajar murid, sehingga kita tidak terlalu terpaku pada satu gaya belajar saja. 3.
Tiga, mengakomodasi gaya belajar yang berbeda, tetapi tidak mencoba untuk terlalu memaksakan diri menuruti semuanya. Empat, mulai menyadari bahwa gaya belajar adalah hal yang patut diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Gaya belajar juga merupakan kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap, kemudian mengatur, serta mengelola informasi. Jika kita akrab dengan gaya belajar kita sendiri, kita dapat mengambil langkah-langkah penting untuk membantu diri kita belajar lebih cepat dan lebih mudah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, kita jadi tahu peranan gaya belajar itu untuk apa. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi proses belajar. Faktor yang memengaruhi proses belajar ini terbagi atas faktor intern dan faktor ekstern. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Baik, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar individu. Nah, untuk menghindari hasil belajar yang rendah, kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi proses belajar. Yang pertama yaitu faktor intern. Faktor intern ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai faktor fisiologis. Faktor fisiologis merupakan faktor jasmani yang terdapat dalam diri individu. Nah, faktor ini berkaitan dengan kondisi kesehatan fisiknya. Apabila kondisi kesehatan fisik seseorang terganggu, maka akan mempengaruhi proses belajar individu tersebut. Adapun contoh kesehatan fisik yang dapat mengganggu proses belajar, yaitu seperti sakit, kelainan genetik, yaitu seperti buta, tuli, bisu, lumpuh, dan sebagainya. Kemudian merasa mengantuk, badan terasa lemas, dan juga tidak bersemangat dalam menjalani proses pembelajaran. Nah, hal-hal tersebut dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan tentunya dapat mempengaruhi hasil belajar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai faktor internal selanjutnya yang mempengaruhi proses belajar, yakni faktor psikologis. Psikologis di sini berupa tingkah laku seorang siswa. Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam golongan faktor psikologis. Yang pertama yakni kecerdasan siswa, yang kedua minat, yang ketiga bakat, yang keempat motivasi, yang kelima kematangan siswa, dan yang terakhir percaya diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua di antara faktor psikologis. Yang pertama, kecerdasan siswa. Kecerdasan merupakan istilah untuk mendeskripsikan sesuatu yang bersangkutan dengan kemampuan seseorang. Kecerdasan siswa memiliki peranan yang besar terhadap hasil belajar. Seperti yang telah kita ketahui bahwa individu yang memiliki kecerdasan tinggi, maka hasil belajar juga akan lebih tinggi dibanding individu dengan kecerdasan yang lebih rendah. H. Gardner membagi kecerdasan menjadi beberapa bagian, seperti yang pertama kecerdasan linguistik atau berbahasa, yang kedua matematik atau menghitung yang berupa angka, selanjutnya yakni kinetik dan jasmani spasial yang berupa pikiran dan koordinasi gerak anggota tubuh, yang selanjutnya yakni musikal atau mengingat nada atau musik, interpersonal atau cara berkomunikasi, dan yang terakhir kecerdasan naturalis atau mengenali lingkungan sekitar. Nah, faktor psikologis yang kedua yakni minat. Minat dapat diartikan sebagai ketertarikan individu terhadap sesuatu. Minat merupakan komponen yang penting dalam diri seorang siswa. Karena jika seseorang memiliki minat yang kuat untuk belajar, maka proses belajar terjadi secara natural tanpa adanya paksaan. Sehingga ilmu yang dipelajari atau didapat lebih mudah diserap. Begitu sebaliknya, jika tidak adanya minat dari siswa, maka kemungkinan besar ilmu yang diberikan guru tidak sampai ke siswa.
Sering kita sebut istilah ini dengan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Baiklah, untuk yang ketiga adalah bakat. Bakat adalah kemampuan pada setiap diri individu berupa potensi yang harus dilatih dan diasah agar dapat dikembangkan secara baik. Pada umumnya, setiap individu memiliki bakat, namun setiap individu tidak memiliki bakat yang sama. Oleh karena itu, perlu mengetahui bakat para siswa agar memudahkan dalam proses pembelajaran. Karena apabila materi yang diberikan sesuai dengan bakat, maka akan mudah dicerna oleh para siswa. Yang selanjutnya yang keempat adalah motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan yang terdapat pada diri seorang individu untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Motivasi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah faktor yang terdapat pada diri seorang individu untuk mendorong dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Contohnya, rasa ingin tahu atau rasa penasaran. Yang kedua yaitu adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah faktor di luar dari seorang individu untuk mendorong dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Contohnya, pujian dari orang tua, pujian dari guru, kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari teman. Nah, motivasi ini akan mendorong seorang individu lebih giat lagi dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima, kematangan. Kematangan merupakan suatu tahap dalam perkembangan individu, di mana organ-organ tubuhnya sudah siap untuk melakukan kecakapan baru. Contohnya, anak-anak yang kakinya sudah siap untuk berjalan, tangan dengan jari yang sudah mampu menggenggam, otak yang sudah siap untuk berpikir, dan sebagainya. Kematangan yang dimaksud itu bukan berarti individu sudah bisa melakukan kegiatan tersebut secara kontinu. Akan tetapi, kematangan di sini terbatas pada kesiapan diri individu sebelum memulai belajar. Nah, maka dari itu diperlukan untuk sering berlatih dalam proses belajar. Karena belajar akan lebih mudah berhasil jika individu sudah matang. Yang keenam, percaya diri. Percaya diri merupakan sesuatu yang terdapat pada sistem individu untuk melakukan hal-hal yang diinginkan dengan baik. Rasa percaya diri inilah yang akan membantu individu dalam proses belajar. Akan ada saatnya ia menggunakan rasa percaya diri ini untuk bersosialisasi bersama individu yang lain, mencari tahu hal yang belum diketahuinya, menjelaskan ide atau gagasan yang ia punya, mengajukan pendapat, bertanya, atau juga semacamnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi penjelasan yang pertama mengenai faktor intern. Lalu selanjutnya kita simak penjelasan mengenai faktor ekstern yang memengaruhi proses belajar. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari faktor ekstern. Apa sih itu faktor ekstern? Ya, faktor ekstern merupakan faktor yang terdapat dari luar diri individu yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Adapun yang mencakup faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari orang tua. Faktor ekstern yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa adalah orang tua. Karena orang tua adalah madrasah pertama bagi siswa. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama yang paling utama menurut Subjipto Wirowijoyo. Dalam lingkungan keluarga, sebaiknya selalu memberikan sentuhan pendidikan kepada anak. Nah, untuk menyemangati anak belajar dan mengeksplor minat juga bakatnya, berikan motivasi atau wejangan-wejangan kepadanya. Berikan perhatian sebagai sinyal bahwa orang tua itu mendukung untuk anaknya belajar. Juga pelukan orang tua sangat penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri anak. Dengan demikian, orang tua dapat mendorong faktor intern yang pada diri anaknya untuk semangat belajar. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi belajar di dalam faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari sekolah. Banyak faktor yang berasal dari sekolah seperti guru, materi pembelajaran, model dan metode pembelajaran yang digunakan, ruangan belajar yang kurang kondusif, dan sebagainya. Akan tetapi, peran utama dari faktor ini adalah guru. Guru merupakan pemegang kendali yang berasal dari lingkungan sekolah. Banyak hal
atau masalah yang harusnya bisa diselesaikan oleh guru, seperti mengubah cara berkomunikasi kepada siswa menjadi lebih baik, menerapkan metode belajar yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Mengontrol kelas dengan baik dapat menstimulus siswa untuk memberikan tanggapan ataupun bertanya, menjadikan belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, jika proses belajar dilakukan dengan baik dan menyenangkan, maka siswa akan tertarik dan bersemangat untuk belajar. Nah, kalau tadi faktor yang berasal dari sekolah, sekarang yaitu faktor yang berasal dari masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial. Tiap individu tidak terlepas dari lingkungan masyarakat. Bahkan faktor yang berasal dari masyarakat ini adalah faktor yang sangat sulit dikendalikan karena lingkungan masyarakat mempunyai pola pikir yang beragam. Cara terbaik untuk meminimalisir hal negatif dari lingkungan masyarakat adalah peran orang tua untuk mendisiplinkan atau untuk mengusahakan lingkungan yang baik agar dapat memberikan pengaruh positif kepada anaknya. Contohnya dengan memberikan pendidikan sejak dini. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi proses belajar. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Kita dengar dan kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, materi yang terakhir adalah tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah suatu dorongan yang terdapat pada diri seseorang untuk melakukan tindakan agar dapat menggapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap serta perilaku pada individu. Motivasi belajar yang tercermin dari indikator durasi kegiatan, frekuensi kegiatan, resistensi, devosi dan pengorbanan, ketabahan, keuletan, dan kemampuan, tingkat inspirasi, tingkat kualifikasi hasil, serta arah sikap terhadap sasaran kegiatan memiliki peran penting terhadap hasil belajar siswa. Guru memiliki peran strategis dalam memotivasi siswa. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam memotivasi siswa turut menentukan hasil belajar siswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, sudah kita simak semua penjelasan mengenai materi hari ini, yaitu gaya-gaya belajar dan faktor-faktor yang memengaruhi proses belajar. Sampai sini teman-teman pasti sudah paham mengenai gaya dan faktor dari proses belajar itu sendiri. Dan dapat disimpulkan bahwa setiap individu memiliki gaya belajar yang beragam. Terkadang ada beberapa individu yang hanya akan maksimal pada satu gaya belajar saja. Keberhasilan pembelajaran selain dipengaruhi oleh metode yang digunakan, ini digunakan oleh guru juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu salah satunya adalah gaya belajar. Lalu, ada juga beberapa faktor yang memengaruhi gaya belajar tersebut, mulai dari faktor eksternal hingga faktor internal. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.